Sebelum dimulai, mohon para jemaah mengisi slot yang lebih banyak, isi kosong supaya lebih hikmat, lebih khusyuk untuk berjemaah karena jadinya lebih besar di pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Hamidum Majid. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin rahimakumullah, pertama bila kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan kita pada sampai akhir zaman. Hadirin rahimahullah, hari ini kita masuk pada tanggal 14 bulan Syawal atau sekarang ada Ayyamul Bid. Masih banyak kesempatan kita untuk terus beribadah
meningkatkan kualitas iman kita, ibadah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memuji Allah, alhamdulillah, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Sesungguhnya kenikmatan yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bersilaturahim bersama manusia, sama anggota keluarga, kerabat, keluarga, juga para sahabat kita. Semoga dengan banyak kita mensyukuri nikmat ini, Allah akan menambahkan rezeki kita sekalian. Dan barang siapa yang kufur pada Allah akan namanya memberikan azab yang sangat pedih. Sebagai Allah berfirman pada Quran surah Ibrahim ayat 7, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adalu la syakatum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Hadirin rahimakumullah, tentu saja Allah telah melimpahkan, memberikan kepada kita adalah sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu yang telah Allah berikan pada Rasulnya, dan dari Rasul kita belajar kepada para sahabat, dari para sahabat kepada para tabi'in, juga pada ulama yang kita pelajari sampai hari ini. Tentu saja setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi sebuah penerang dalam kehidupan kita. Barang siapa yang ingin mencari dunia, maka dengan mencari ilmu. Demikian juga barang siapa yang ingin menguasai akhirat, maka dengan ilmunya. Di antara ilmu Allah dalam Quran kita jelaskan, kita sering mengingat ini di surah Al-Isyrah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Dalam ayat tadi Allah mengatakan, "Fa idza faragta fansab." Apabila kamu telah selesai, maka berdirilah. Menjadi pendapat para ulama, sehingga para ulama punya dua pandangan yang berbeda. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa artinya apabila kamu telah selesai melaksanakan urusan dunia, kamu berupa mencari nafkah ataupun yang lainnya, maka berilah untuk akhiratmu. Demikian juga bersegeralah kamu lakukan kehidupan akhiratmu. Ini merupakan perkara yang Allah perintahkan. Apabila kita telah mencari dunia, kemudian setelah itu kita segera mencari akhirat kita. Sementara pendapat yang kedua juga mengatakan para ulama yang dimaksud oleh ayat ini artinya apabila kamu telah selesai beribadah, maka segeralah kamu bersiap-siap menuju ibadah berikutnya. Karena kehidupan manusia tidak lepas dari ibadah dan ibadah. Baik ibadah yang sebabnya mahdhur maupun ghair mahdhur. Nah, apabila kita telah selesai sholat 5 waktu, misalnya segera kita berdiri berzikir untuk menjalankan sholat berikutnya. Setelah selesai berzikir, segera kita juga berpindah dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai menjalani ibadah Ramadan selama sebulan penuh. Kita laksanakan, semoga ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mencari orang yang beriman, bertakwa, dan kita masuk dalam sebenarnya Jannatul Na'im secara bersama-sama. Demikian juga segera kita melaksanakan setelah selesai puasa wajib, kita bisa melakukan puasa sunnah. Di bulan Syawal, khatib mengajak pada diri saya sendiri, pada hari sekalian untuk kita menjalani, berupaya menjalankan puasa sunnah bulan Syawal. Barang siapa yang menjalani puasa setelah Ramadan di bulan Syawal selama 6 hari berturut-turut atau dijaga berpuasa, yang penting pada bulan Syawal selama 6 hari, insya Allah Allah berikan pahala bagaimana orang tersebut melaksanakan puasa selama setahun lamanya. Bayangkan puasa 6 hari kita beroleh pahala selama 1 tahun. Maka bapak-bapak, sebenarnya kita masih ada waktu untuk melaksanakan suatu puasa sunnah, itu puasa Syawal selama 6 hari. Hadirin rahimakumullah, karena orang yang mencari tadi ibadah, mencari ilmu dunia adalah untuk mencari kehidupan akhirat. Jadi dengan puasa, sholat, ibadah, dengan kita berzikir, dengan berinfak sedekah, juga seperti mengajar tadi pada jamukan, insyaallah Alhamdulillah sedang menyiapkan untuk pembangunan renovasi atap masjid. Karena atap masjid sudah hampir 36 tahun, di tahun 80
sebagai belum kadang ada bocor tapi mengajak ya kita sasiran sebagai itu bersama-sama ya mengajak para ketua RT, RW, masyarakat, ibu-ibu, semua jamaah untuk senantiasa ada keterangan begini. Barang siapa yang membangun, merenovasi, memperbaiki dan membangun masjid, maka Allah akan siapkan istana di surga. Insya Allah demikian. Jadi uang canceling, infak sedekah yang Bapak berikan, hadis kalian kami akan manfaatkan. Insya Allah kami akan bertanggung jawab. Satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Hadirin rahimakumullah. Itulah kita berbeda dari suatu ibadah lainnya. Ketika bulan Ramadan kita banyak melakukan ibadah makhluk, bulan makhluk, sunnah yang lainnya, sunnah-sunnah, maka jangan terputus. Nah, kita hanya beristiqomah. Berarti kita istiqomah menjalani ibadah selama 9 bulan. Maka kita bulan Ramadan bulan latihan. Bulan latihan kita di tempat dididik untuk berdisiplin menjalani sholat. Banyak juga terima kasih kepada Ketua RT RW, Ibu PKK luar biasa setiap hari memberikan iftar kepada para jemaah yang dari Madinah. Hampir 80 jemaah kita iftar dari RT RW di lingkungan RW. Itulah pada siapa yang beriftar pada yang berpuasa maka dia akan beroleh nilai puasa sama dengan yang orang berikan iftar tadi. Itu banyaknya. Maka sekarang juga jangan hilang kita berikan makan kepada tetangga kita, saudara kita, fakir miskin dan yang lainnya, juga pada yang lainnya, bakti sosial dan UPZ. Insya Allah TKM senantiasa mengajak adik kalian untuk senantiasa menginfakkan rezekinya pada amil zakat dari unit modal zakat. Insya Allah setelah itu kita distribusikan kepada para mustahil untuk kebersamaan. Sehingga hidayah adalah kita untuk bersama-sama untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Sehingga kita akan bersama-sama menikmati apa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah. Tentu saja dari amal ibadah tadi adalah perintah Allah, maka manusia tidak lepas dari namanya ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah yang mahdoh, yang bermahdoh, senyum itu ibadah, membuang duri itu ibadah. Bahkan yang pertama kita ucapkan apa dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itulah ibadah yang pertama kita ucapkan, tidak Tuhan selain Allah. Kita harus bergantung pada Allah. Allahus Samad, jangan bergantung kepada manusia. Kadang-kadang kita sekarang ini menjalani sebuah hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita jangan bergantung pada seseorang. Kita keliru bergantung pada negara tertentu. Buktinya kan kacau banget. Ya. Peristiwa sekarang jadi Timur Tengah. Nah, bagaimana kita menyaksikan diri, bagaimana kita berkiblat pada kelompok tertentu, kita juga akan merasakan dampaknya. Maka kita harus mempunyai prinsip hidup berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka harus punya prinsip. Kita tidak blok kiri atau kanan. Kita jelas tidak akan non blok. Tidak blok kiri, tidak blok kanan. Juga dalam beribadah kita harus istiqomah pada jalan yang lurus. Hadis muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Hadirin rahimakumullah. Itulah contoh-contoh ibadah kita. Kita terus berzikir kepada Allah. Banyak yang lainnya dengan sholat berjamaah, dengan baca Al-Quran dan yang lain. Apabila kita telah selesai bulan Ramadan, alhamdulillah dengan karunia dari Allah SWT, segera kita bersiap-siap menuju ibadah berikutnya. Insya Allah dalam keluarga PKM akan juga menyiapkan panitia Idul Kurban. Itulah ibadah yang luar biasa. Kita banyak juga menjalani ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah Islam mengapa banyak kenikmatan, banyak ibadah sosial untuk kemaslahatan. Jadi ibadah kita bukan hanya ibadah sifatnya ritual, ibadah kita hablum minallah, tapi yang lebih besar hablum minannas. Bersilaturahim dengan orang lain, dengan tetangga. Jangan sampai terjadi permusuhan, fitnah, namimah, ghibah. Itu kita hindari prasangka buruk kepada orang lain. Bahkan ketika orang lain yang diprasangkai buruk, nanti pada akhirnya di akhirat dia akan diambil apa dosa dia prasangkai tadi. Jadi orang yang berprasangka buruk, orang yang suka berghibah, bernamimah, maka amalnya akan diambil. Kalau dia semuanya ibadah sholatnya, ibadah zakatnya, ibadah saumnya, ibadah infaknya akan diambil oleh orang yang dia diprasangkai tadi. Kalau dia kurang, maka dia tentu saja
masuk ke dalam neraka jahanam. Itulah tindakan Nabi. Tadi kita harusnya bersihkan diri kita setelah berpuasa. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya, berprasangka baik. Kita berpikir positif pada orang lain tentang nikmat rasanya dunia ini. Kita semua berpikir positif. Tidak ada pertentangan, tidak ada peperangan, semua nikmat. Kalau ada peperangan karena dia ingin masuk orang lain. Dalam buku Eric Fromm judulnya To Have or To Be, terjadi persoalan ini. To have, ingin memiliki. Itu sekarang kurang apa lagi? Angkatan bersenjata, teknologi, ekonomi, macam-macam dia kuasai. Dia ingin menguasai dunia tadi. Maka kita jelas tadi dia ingin to have, tapi tidak menjadi to be, menjadi bagian dari masyarakat dunia. Jika dia buat BOP, God of Peace, itu omong kosong. Badan perdamaian dunia, tapi dia sendiri memarahi orang lain. Itulah ciri orang munafik. Dan mengapa kita orang Indonesia ikut munafik tadi seperti itu? Itulah pemimpin kita harus kita ingatkan. Mengapa orang dia memerangi negara lain, menghujat, memfitnah, membuat genosida, kita ikuti. Kita tidak prinsip tapi hidup bernegara, berbangsa, dan juga berusia dengan berbagai negara. Harus dipikirkan. Sekarang apa dampaknya? Harga-harga terus terang, ekonomi kita tidak baik-baik saja. Soalnya, kata dia dampak mungkin sebulan ke depan, bahkan yang banyak sekali ya terjadi kenaikan karena dampak dari peperangan tadi. Itulah kerugiannya, semua orang berperang tadi. Tidak, kita ikut menciptakan dunia yang aman, yang damai, yang abadi, nyaman bersama hidup dengan tentram yang nyaman. Balgatun bebas walaupun ghafur. Itulah kita berislam, beragama ini. Maka harus kalian betapa indahnya seorang muslim dalam hidupnya. Kita senantiasa terus dari ibadah tadi, ibadah yang mahdum, wal mahdum, bersilaturahim dengan orang lain, bersosial. Kita juga ada setelah Ramadan ada namanya kesalehan sosial. Kalau kemarin ada kesalehan individual, tidak cukup. Harus kita yang namanya kesalehan sosial, berbaik orang lain. Khairunas angkulinas, baik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mari kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kita hadir juga bermanfaat orang lain. Jangan mencari benalu, jangan mencari pemicu kerusuhan. Kita manfaat bagi kita cari. Umur kita paling 60, 70, 80. Banyak saudara kita yang sudah tua, ya, tetangga kita ada tiba-tiba jantung. Apa kita cari? Nah, di Al-Quran itu wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Siapkan untuk hari esok, hari akhirat. Saya mengajak pada diri saya sendiri untuk bersama-sama, ya, untuk bersama-sama. Semoga pada jamaah ini kita masuk dalam surga Allah secara bersama-sama. Mudah-mudahan maka kita ingin membuat sebuah perdamaian. Ada sebuah keterangan yang Rasulullah sampaikan oleh para sahabatnya Islam itu ismi jami'u kulli ma Allah wa yardha min al-aqwali wal a'mali al-yardha wal batinah. Setiap perkara yang Allah cintai berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak maupun tersembunyi, semua yang Allah cintai. Kita ucapkan dengan baik, jangan melawan lain, menantang, petantang, petenteng, paling hebat di dunia. Pantangnya tidak bisa melihat, dia paling makan satu piring dengan lauk pauknya. Tidak boleh kita merasa dia paling hebat. Apa kekuatan manusia? Sebagai negara maju atau sebagai orang berdaulat, dia mesti paling hebat. Tidak ada. Maka hendaknya kita juga senantiasa untuk terus melakukan hal yang baik tadi, senantiasa untuk berbuat kemaslahatan umat. Maka kita setelah tadi minta berbuat baik, maka kita hanya pada bulan berikutnya terus berbuat baik. Semoga demikian. Aku dari Allahu Ghafurur Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin kitabullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus
sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadis mulia adalah kita berjasa untuk merefleksi bermuhasabah diri. Semoga kita setelah diterima selama sebulan Ramadan kita terus melanjutkan perjuangan kita. Terus orang yang sunnah, Allah sangat senang pada sebuah orang yang hidupnya istiqomah. Walaupun dia beribadah sedikit, tapi kita selalu rutin lakukan oleh senang pada hamba-hambanya yang benar-benar tidak beristiqomah. Maka itu seperti mengajar pada diri kita sendiri, kita sekalian terus beristiqomah. Sebagai DKM kami juga memberikan pelayanan kalau kurang silahkan dimasukkan ya. Ketika ibu bapak berinfak, insya Allah kami pertanggungjawabkan untuk bersama. Terus terang kami juga ingin melayani kalau kurang baik selama Ramadan, maka kita terus tingkatkan, kita terus yang berikan masukan kami. Namanya pemimpin pasti juga akan menjadi pertanyaan. Kulullah itu masulin, kulul misal. Jadi setiap orang adalah pemimpin dan kami akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu kita bersama-sama berdoa Allah SWT. Semoga kita ke depan bersama-sama di masjid yang raya ini, di bawah kita dan di sekitarnya kita biasa hidup dengan tenteram yang damai, penuh keberkahan, keselamatan, selamat dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma rahim. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan thayyiban wa ma'an taqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rizqni al-jannah bi ghairi hisab. Allahumma rizqni al-jannah bi ghairi hisab. Allahumma rizqni al-jannah bi ghairi hisab. Subhanallah zali amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la istawu itadilu wastaqimu wa tarasu. Sabnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab
وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum